Tim Hukum Cagup-Cawagup Sumatera Utara Bobi Nasution dan Surya melaporkan insiden pelemparan mobil seusai debat Pilgub Sumut putaran kedua. Pelemparan mobil Bobi Nasution itu terjadi di depan salah satu hotel Santika Medan setelah debat melawan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala pada Rabu 6 November 2024 malam. Menurut Ketua Tim Hukum, Surya Wahyu Daniel Dalimunte pada Kamis 7 November 2024, pelaporan insiden ini ke Polrestabes Medan demi menjadikan Pilkada 2024 damai. Surya menyayangkan pelemparan mobil Bobi tersebut. Padahal sebelum terselenggaranya debat, KPU sudah meminta agar semua peserta dan pendukung tertib. Namun, saat disinggung siapa yang dilaporkan dari perkara tersebut, Surya mengaku tidak mengetahuinya dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk mengusutnya. Sampai saat ini, ia belum mengetahui apa saja kerusakan dari pelemparan tersebut. Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan Bobi dan Surya, Hinca Panjaitan membenarkan peristiwa pelemparan tersebut. Hinca mengatakan mobil Bobi terkena lemparan saat hendak pulang. Meski saat itu sejumlah petugas kepolisian ada di lokasi kejadian. Mereka berpandangan debat calon gubernur adalah proses dari pesta demokrasi yang semestinya berlangsung dengan tertib. Anggota DPR RI itu berharap dengan adanya laporan ke polisi penyelenggaraan debat ketiga bisa lebih kondusif. Mobil Bobi Nasution diduga dilempar menggunakan batu. Dalam video yang beredar, terlihat mobil hitam yang ditumpangi Bobi meninggalkan Hotel Santika Medan. Di depan mobilnya terlihat mobil patwal polisi, sedangkan di belakang terdapat mobil lainnya. Lalu saat hendak membelok dari Jalan Pengadilan ke Jalan Kapten Maulana Lubis, mobil Bobi diduga dilempar sekelompok orang. Baik, kami selaku tim hukum Bobi Nasution itu memenuhi hak-hak hukumnya, maka kami diberikan legitimasi dalam rangka membuat laporan pengaduan polisi. Ya, kalau untuk nomor dan sebagainya cukup internal kami. Yang kemudian atas terjadinya insiden tadi malam pasca debat putaran kedua Pilgub Sumut di Hotel Santika Diandra. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami tetap taat asas hukum, ya, tidak ada tendensi terhadap apapun. Sesuai dengan petunjuk dan aturan dari pihak KPU penyelenggara, yang dihadiri juga ada Bawaslu, bahwa secara teratur kami dimintakan urutan terakhir untuk keluar. Yang pertama, pasangan dan pendukung paslon nomor 2 itu terlebih dahulu keluar. Nah, faktanya setelah kami berfoto dan seterusnya di situ menunggu tahap antrian, maka saatnya kami coba keluar sambil bersama-sama dengan paslon nomor 1 Pak Bobi dan Pak Surya. Sehingga prosesi itu sudah selesai, kami antarkan dan kami tetap ada posisi situ. Saya selaku tim kuasa menunggu sampai pada Pak Bobi Surya berangkat. Dan kemudian setelah dihampiri driver, ya, termasuk orang kepercayaan beliau di situ, Pak Bobi dengan istri masuk ke mobil. Ketahuan memang situ ada patwal, berangkat sekira beberapa meter terjadi insiden pelemparan yang begitu luar biasa, ya, yang seharusnya tidak patut, tidak pantas calon kepala daerah setingkat gubernur diperlakukan tidak manusiawi. Itu saya pikir, apalagi kita sekarang sedang pesta demokrasi yang dijamin hak hukumnya. Seharusnya kita patut taat terhadap aturan yang sudah disampaikan beberapa kali di dalam jedah dan sebagainya. Pihak KPU dalam hal ini penyelenggara menyampaikan agar tertib, agar damai. Jadi kalau bagi kami sebagai tim hukum dari paslon 01 ini, bahwa dimanapun kami sampaikan bahwa berpolitik ini harus riang gembira tanpa kening berkerut. Tidak ada yang harus kita membelah, tidak ada propaganda, provokasi dan sebagainya. Fair saja, biarkan saja masyarakat yang menilai bahwa siapa yang kapabel untuk pilihannya. Ini kan pesta demokrasi. Kita ini adalah keluarga besar, masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai obsesi, harapan kuat terhadap siapapun pemenangnya. Kami juga fair aja, tidak ada masalah.
Tapi dengan adanya pelemparan itu, mungkin nanti ada di video, mungkin ada juga teman-teman pers ya yang melihat langsung kejadian itu, suara dan sebagainya. Nah, persoalannya apakah pantas ini diperlakukan? Dan dalam sejarah ya, dan dalam sejarah ini, dalam sejarah debat pasca reformasi baru kali ini terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Luar biasa kan? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Pertama, saya himbau lah ya kepada penyelenggara pemilu kada ini, kepada KPU, ada Bawaslu yang ada kaitannya dengan pengamanannya, pihak manapun yang ada di situ. Tidak lagi ada harus terjadi hal-hal demikian. Itu sangat naif sekali. Kalau seorang calon gubernur saja dibuat bisa begitu ya, apalagi yang tidak ada korelasinya. Bagaimana negara hukum bisa menjamin hak hukumnya di negara Republik Indonesia ini? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya boleh kita jawab. Pelemparan itu ada kerusakan atau ini yang kita laporkan pengerusakannya itu apa? Ya, di situ ikut ada semacam ya pengancaman, ikut ada di situ ya. Kalau unsur ya untuk sementara kita fokus terhadap 336 ya, pasal 336, nanti lihat sendiri unsurnya. Bahwa bayangkan di dalam kerumunan massa itu Pak Bobi dan istri dan satu lagi orang kepercayaannya, nah kemudian ada driver yang sedang dikerumuni, dilempar, itu kan suatu hal yang itu apa ya, yang sangat anarki, itu tidak pantas dimanapun. Itu jadi tontonan yang buruk terhadap bangsa ini, khususnya masyarakat Sumatera Utara.